Bila kita sholat mendapat, bila meninggalkan sholat berdosa. Wajib kalanya gunungan wajib. Kemudian ada yang kedua sunnah. Kayak sembahyang tadi, dua ini sunnah. Apabila dikerjakan, kita mengerjakan dapat pahala. Ditinggalkan tidak berdosa. Dua sudah dapat kenangan panjangnya kalau bisa. Hari ini yang dapat kuis, insya Allah berangkat umroh dari itu. Bagi yang mampu, wajib, sunnah, haram. Apabila dikerjakan berdosa. Apabila ditinggalkan dapat pahala. Sholat tapi kita sendiri tidak sholat. Saya di sini bertanya, apa saja sholat yang dikerjakan oleh Nabi yang 50 waktu itu? Saya ingin bertanya, apa hukumnya orang puasa tapi berpacaran? Ini apa hukumnya? Kalau kita menyuruh orang sholat tapi kita pada sembahyang, ini ada dua. Ada yang pertama, menyuruh itu dari dakwah. Untuk ila sabili rabbika bil hikmati wa mengajak orang untuk berbuat baik, bagus. Apalagi untuk sholat, bagus. Ya. Tapi yang kedua, ini ada sembahyang. Ya. Hukum ini ada sembahyang dosa. Ini ada sembahyang dosa. Ini mengajak orang sembahyang. Aman semua sembahyang dapat punya pahala. Ya. Ini bukan masalah hukum apakah haram, sunnah, bukan masalah itu. Itu yang pertama. Tetap hukumnya ada sembahyang, tetap hak berdosa yang ada sembahyang. Tapi yang menyuruh sudah coba yang sembahyang. Ya. Orang yang ingat ke dalam sembahyang, ingat. Insya Allah ada dia dapat pahala. Tapi ingat ada sembahyang pada sholat. Kemudian yang kedua, berkelas yang kedua dari Nisa, ya. Kelas berapa dari Nisa tadi? 8A. Pertanyaannya apa rupanya ini? Sholat apa yang 50 waktu tadi? Kebetulan Rasulullah belum sholat 50 waktu. Kan masih diperintahkan untuk 50 waktu, masih tawar-menawar, ini masih belum ada ini 50 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pagi di situ ada. Dan yang pastinya yang 5 waktu ini mewakili 50 waktu. Pahalanya ya mewakili 50 waktu. Tidak bisa ya. Bisa ditangkap jawabannya. Kakak masuk ke dalam kantong boleh. Kemudian okan Tegar pertama kelas 8A. Mungkin kelas 16 kan berkelas perkataan tadi. Apa hukumnya puasa tapi pacaran? Nang kaya berarti kayu dalam air dalam masuk, tapi keluar. Ya. Amun puasanya begitu puasa pacarannya siapa dulu? Jadi percuma puasa. Bahkan haram dalam Islam pacaran. Boleh pacaran ketika itu nikah kalau dan dia bukan halal sah boleh itu pacaran. Ya. Jadi kan ini masih pengalaman kayak dia pacaran kan. Atau punya apa ini punya pengalaman pribadi kan. Nah, jadi ibaratnya orang yang puasa tapi masih pacaran sama apabila suami
ini puasanya benar-benar sesuai soal apa? Sudah ketentuan puasa, yang ada makan, ada minum, ibadahnya tetap. Tapi masih banyak bocorlah pahala puasa. Kan di dalam Islam tidak ada pacaran, ada tapi sudah berakad nikah Al-Quran. Boleh ada awalnya SMP. Itu gimana jawabannya? Itu ya, atau ada yang nambahkan silakan. Sebutkan 4 keutamaan sholat. Kewajiban setelah sholat, dua berbeda antara muslim dan kafir. 3 yang agama. 4 amanat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sebutkan pengertian sunnah. Sunnah artinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Sebutkan contoh wajib dan sunnah. Wajib contohnya menunaikan sholat fardu lima waktu dan berpuasa. Sunnah melakukan puasa sunnah dan mendirikan sholat sunnah. Sholat sunnah gimana maksudnya? Seperti sholat duha. Benar, 100 ya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من أهلك قلوبا للإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله إني وأبي هديتك سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
pasang telinganya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kalla sawfa ta'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kalla saya Yang lain jangan. Summa kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin lata'unnal jahim. Summa lata'unnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Masih belum tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Oke, 100. Halo. Tepuk salam. Tidak minum, tidak gibah. Dijaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, jangan lupa puasa. Satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Masih semangat? Pertanyaan yang kedua. Siap. Halalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan diskusi Satu, dong. Dua. dua, Nggak boleh. tiga. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Yang ketiga, silakan konsentrasi kembali. Laki-laki dong. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, kata Rasulullah bahwa aku, kata Rasul ya, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi rukun Islam yang pertama menurut hadis ini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Sholat wajib ada berapa kali sehari semalam? 5 kali. Jumlah rakaatnya ada berapa? 19. 17 ya. 17. Nah, kemudian yang ketiga wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Nah, ini yang ketiga berdasarkan di sini ya. Kemudian yang keempat wal hajj, melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini ada syaratnya, yaitu istiqomah, memiliki kemampuan baik dari segi duitnya, baik dari segi kesehatannya, maupun dari segi keamanan di dalam perjalanan. Nah, yang kelima wasawmi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi nanti kamu kalau ada pertanyaan rukun puasa itu termasuk rukun yang keberapa? Ada orang yang mengatakan rukun Islam yang ketiga, nah, atau ada orang yang mengatakan rukun Islam yang kelima juga benar. Jangan disalahkan. Kenapa? Karena dasarnya ada hadis Rasulullah dan ini hadisnya sahih, ya, sangat kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supiana dari kelas 9B. Ustaz, saya ingin bertanya, Allah memberikan keampunan di bulan Ramadan. Jika kita meminta ampun tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang, apakah kita akan masih diampuni? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Apiliana dari kelas 8A. Saya ingin bertanya, selain fidyah, bagaimana cara membayar hutang puasa dari tahun yang sudah lalu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ketika kita puasa tapi tidak sholat, apa itu hukumnya Pak Ustaz? Baik, pertanyaan bagus sekali. Nah, oleh karena itu sekalian ingatkan ya. Dalam hadis Rasul dikatakan kullu bani Adam khata'un, ya, bahwa setiap manusia itu, setiap anak cucu Nabi Adam itu tempatnya bersalah. Oleh karena itu ada orang mengatakan al-insan khata'u wal isyan, bahwa manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Ya. Nah, kalau kita terlanjur melakukan perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa kepada Allah, maka ya, untuk menghapuskan dosa-dosa itu Allah beri caranya, ya, karena Allah itu maha pengasih dan penyayang. Allah itu maha pengampun, dan Allah tidak akan pernah menjalimi hamba-hambanya. Nah, dengan cara apa kita menghapus dosa kita kepada Allah? Yaitu dengan cara bertaubat. Nah, taubat yang mana yang dikehendaki oleh Allah? Nah, itu yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, taubat yang sebenar-benarnya itu yang kayak apa?
Yang pertama, ya, kita menyesali terhadap perbuatan salah, terhadap perbuatan dosa yang terlanjur kita lakukan. Kita menyesali. Bahkan ya, saking menyesalnya kita atas perbuatan dosa yang kita lakukan, mata kita sampai meneteskan air mata. Ya. Jadi menyesal. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya, perbuatan dosa yang sama. Kalau misalnya kita pernah menipu orang, nah kita sadar bahwa menipu adalah perbuatan dosa, lalu kita bertobat, kita minta maaf kepada orang yang kita tipu, ya jangan lagi kita kembali menipu orang. Jadi artinya menyesal atas dosa yang kita lakukan, kemudian berjanji dan diri kita untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Ya. Nah, lalu kayak apa? Kalau masih terlanjur lagi kita melakukan dosa, ya. Nah ini, ya, kalau memang keterlanjuran itu bukan karena kita sengaja, ya, insya Allah pintu maaf, pintu taubat dari Allah masih terbuka, ya. Nah, pintu taubat Allah itu terbuka sampai saat napas kita berada di tenggorokan. Ya. Selama napas kita masih belum sampai di tenggorokan alias kita mau mati, Allah masih membuka lebar-lebar pintu maafnya, pintu taubatnya kepada kita. Jadi oleh karena itu, ya, bagi kita yang sudah terlanjur pernah melakukan perbuatan dosa, jangan henti-henti untuk selalu bertobat. Ya. Caranya yaitu tadi antara lain, ya, sering-sering beristighfar, ya. Nah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang maksum. Maksum itu apa maksum? Masih ingat pelajarannya? Maksum itu artinya orang yang tidak berdosa, orang yang terhindar dari perbuatan dosa. Itu Rasulullah. Rasulullah yang maksum itu dalam sehari semalam beliau itu tidak kurang dari 70 kali mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan beliau. Nah, kita pernah membaca istighfar sampai 70. Nah, coba diusahakan ya. Makanya orang-orang sufi itu setelah sholat minimal mereka itu membaca istighfar 14 kali. Ya. 14 kali. 14 kali 5 itu berapa? 14 kali 5 70 ya? 70 ya? Nah, pas seperti yang dianjurkan Nabi. Minimal itu. Nah, 7 kali untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa anggota tubuh kita. Dan anggota tubuh kita kan ada 7 nih. Ada mata, telinga, tangan, kaki, mulut. Ya. Kemudian 7-nya, ucapan istighfar yang 7-nya lagi itu untuk meminta ampun atas dosa-dosa batin kita, dosa hati kita ini. Ya. Jadi kita minta ampun 14 kali itu minta ampun kepada Allah atas dosa lahir dan batin kita. Nah, jadi dibiasakan ya, habis sholat minimal 14 kali mengucapkan istighfar. Insya Allah sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah selama kita napas kita masih belum di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, pintu taubat ditutup oleh Allah. Seperti yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun itu matinya di mana? Matinya tenggelam kan? Karena dia tidak percaya dengan Tuhannya Nabi Musa, yaitu dengan Allah. Nah, persis ketika dia mau mati itu, dia baru sadar, baru percaya bahwa Tuhan Nabi Musa itu Allah, baru percaya, tapi obatnya tidak diterima oleh Allah karena sudah napasnya sudah berada di tenggorokan. Jadi selama
nafas kita belum sampai tenggorokan alias kita mau mati, kita bertobat, yakin saja insyaallah Allah Maha Pengampun, Allah akan menerima taubat kita. Ya itu ya. Yang kedua, bagaimana membayar puasa yang sudah lewat? Ya kita ganti sesuai dengan jumlahnya. Nah, misalnya tahun kemarin atau misalnya pada bulan Ramadan ini ya, pada bulan ini kita datang tamu selama 7 hari. Nah, nanti kita bayar. Nah, kalau tidak terbayar tahun ini, ya itu ada yang pendapat dibayar tahun depan, tetapi 2 kali lipat. Ya, itu 2 kali lipat. Kalau 7 berarti harus dibayar 14 hari. Nah, pembayarannya itu boleh berturut-turut, ya, boleh berturut-turut, boleh juga sepanjang tahun. Nah, misalnya ambil saja puasa Senin Kamis. Nah, kalau kita puasa Senin Kamis tapi niatkan bayar qada puasa, maka sunnah puasa Senin itu kita dapat, jadi double pahalanya. Pahala qadanya dapat, pahala sunnah Seninnya dapat. Asalkan dia tadi membayar qada puasa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itu gini, makanya ketika bulan Sya'ban tiba, itu kita harus mengingat, oh saya tahun kemarin ada enggak batal puasa? Ada enggak saya ini? Kalau ada, sudah saya bayar atau belum? Ya. Nah, jadi itu harus hati-hati di Sya'ban itu. Jadi harus kita perhatikan ya. Jangan sampai terlewatkan pembayaran. Karena kalau tidak, ya itu berat bagi kita untuk membayarnya ya. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana orang yang puasa tetapi tidak sholat, ya. Puasanya sah puasanya, tetapi dia tetap dapat dosa karena meninggalkan sholat, ya. Nah, sementara kita tahu as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, ya. Kemudian amal ibadah yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperiksa oleh Allah nanti di akhirat, itu yang pertama amalan ibadah sholat. Kalau ibadah sholatnya baik, bagus, maka yang lain itu tidak diperiksa, ya, tidak terlalu ketat pemeriksaannya oleh malaikat ya. Kenapa? Karena kalau orang sholat itu sudah dijamin oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi dijamin oleh Allah. Kalau kita melakukan sholat secara baik dan benar, maka insya Allah perilaku kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Nah, kalau ada orang yang sholat tetapi masih melakukan berbagai kemaksiatan dan kemungkaran, maka itu berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Makanya sholat itu dipelajari betul-betul, mulai dari bab taharatnya, ya, dari wudhunya, dari istinjanya itu dipelajari. Ya, kenapa? Sholat itu tidak sah, tidak diterima tanpa didahului oleh wudhu, ya. Nah, jadi ketika kita sholat, wudhunya harus diperhatikan. Air wudhu kita pakai air mutlak atau tidak, gitu kan? Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian ketika kita sholat juga kita perhatikan apakah pakaian kita ada najis atau tidak. Tempat kita sholat juga demikian, supaya sholat kita diterima oleh Allah. Nah, kalau sholat kita diterima Allah, maka sholat inilah yang mampu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi pertanyaannya tadi intinya, puasanya kalau dia puasa memenuhi syarat dan rukun, insya Allah diterima oleh Allah, tetapi dia tetap akan berdosa karena meninggalkan sholat. Jadi oleh karena itu diusahakan jangan tinggal sholat dan jangan tinggal puasa. Karena kedua-duanya merupakan rukun Islam yang saling
terkait antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, simak betul-betul pertanyaan Bapak ya. Ini Bapak bacakan soalnya. Apakah muntah di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntah di bulan puasa itu dapat membatalkan puasa, walaupun tidak sengaja ataupun sengaja. Kenapa? Karena bisa jadi itu juga dia dimakan. Ya, jawabannya masih kurang tepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sumaryono. Langsung ya. Tentang itu tidak membatalkan puasa asal tidak telat. Asal muntahnya tidak telat. Kalau muntahnya sengaja baru batal. Diperjelas lagi jawabannya. Ya atau tidak? Iya apa? Kalau iya kenapa? Ya, alasannya apa? Kalau jawabannya ya atau batal, itu alasannya apa? Kalau tidak batal, alasannya apa? Itu saja. Coba dilatih, ini pertanyaan hot ya. Tidak makan karena keluar dari bulan. Coba bisa nggak? Ya, Kurang tepat. ada yang lain masih kurang tepat. Coba yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Kulandia. Mutlak tidak membatalkan puasa jika tidak disengaja dan membatalkan puasa jika disengaja. Ya. Pertanyaan kedua ya. Ini jawabannya singkat. Orang yang musafir, ya. Kau musafir. Orang yang dalam keadaan berperjalanan, ya. Kapan seorang musafir diperbolehkan tidak berpuasa atau berbuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang musafir diperbolehkan tidak berpuasa jika ia dalam perjalanan bahkan 21 km atau lebih. Tepat ya. Baik, ini pertanyaan yang memerlukan pemikiran. Baik dong, sehabis sahur langsung tidur. Pertanyaan benar ya. Lupa gosok gigi. Nah, akibatnya sisa-sisa makanannya ya itu ada terselip di giginya atau di mana ya, pokoknya dalam mulutnya. Lalu siang harinya sisa-sisa makanan tersebut ada yang terbawa ketika menelan air ludahnya. Nah, pertanyaannya, apakah puasa Paido tersebut batal? Itu pertanyaan pertama. Ini ada berikutnya. Apakah puasa Paido tersebut batal? Itu kasus pertama ya. Yang kedua, Ada dua pertanyaan. wajibkah Paido tadi menggosok gigi pada malam harinya? Ada dua pertanyaan. Mudah-mudahan bonusnya dapat diberikan. Silakan. Harus dua pertanyaan ya untuk dijawab satu orang.
Jadi yang pertama, apakah batal puasanya? Yang kedua, apakah Baido wajib gosok gigi pada malam hari? Puasanya akan batal. Nama. Perkenalkan, nama saya Husnatul Asara, saya dari kelas 9A. Jawabannya adalah puasanya akan batal karena disengaja. Dan jawaban yang kedua, dia wajib menggosok gigi pada malam hari. Jawaban berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Rahman dari kelas 8B. Jawaban pertama, menurut saya batal karena disengaja. Jawaban kedua, tidak wajib karena bisa saja siang hari karena hukumnya makruh. Ya, jawaban tepat. Ya. Yang mana zakat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku. Dari firman Allah ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya zakat itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi itu pada hari raya Idul Fitri. Yang mana zakat di sini itu terbagi menjadi dua. Dalam kitab fikih tangga ibadah disebutkan bahwasanya zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat mal atau zakat harta. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Melinawati dari kelas 9C. Pak Ustadz, saya mau tanya, kapan malam Lailatul Qadar terjadi di bulan puasa? Nama saya Nahwatul Siti Ramadhani. Pertanyaan saya, apakah jumlah yang kita zakati bisa lebih dari yang ditentukan? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama saya jawab. Kapan malam Lailatul Qadar? Para ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak ada orang yang tahu. Tapi ada ciri-cirinya, yaitu malam-malam yang ganjil. Di antaranya apa? 21, 23, 25, 27, 29. Itu ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Tidak disebutkan secara spesifik tanggal berapa, malam apa, tidak disebutkan. Tapi ciri-cirinya disebutkan malam-malam yang ganjil. Bisa dipahami? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jumlah zakat. Apakah bisa lebih? Kita ini sesuai dengan peraturan, sesuai ada aturannya, ada porsinya sudah. Kisarannya segini. Sisanya 2,5 kilo. Contohnya lawang. Panjangnya berapa? 2 meter. Terus lewat, kawan lewat. Seandainya tinggi orangnya 2,5 meter. Kawan ada lewat. Kalau baru tujuh, kawan ada lewat. Karena apa? Tidak sesuai dengan aturan. Aturan itu untuk dilaksanakan, bukan dilakukan. Aturannya segini, kisarannya 2,5 kilo atau sampai 3 kilo. Berarti kisaran zakat itu sekitaran di itu. Selebihnya maka
bisa jadi itu sedekah, bukan dianggap ya. Paham? Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radia Pulawia. Apakah zakat fitrah bisa digantikan dengan uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Apriliana dari kelas 8A. Saya ingin bertanya, ibadah baik apa saja yang dapat kita lakukan di malam ganjil tersebut? Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua dari ada apakah zakat fitrah itu bisa dijadikan dengan uang? Ada 4 mazhab. Yang pertama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Kata, di antara 4 imam itu ada 1 imam yang membolehkan, yaitu Imam Hanafi. Tapi imam yang 3 itu tidak membolehkan. Harus sesuai dengan bahan pokok yang ada di lingkungan. Tapi ada 1 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, yang membolehkan zakat itu boleh dengan uang. Dan beliau para ulama berpendapat ini yang sepakat dengan Imam Hanafi, karena kebutuhan seseorang itu tidak semerta-merta beras, tapi boleh jadi uang. Selain beras itu perlu uang, tapi dikisarkan dengan harga beras. Gitu. Ada 4 mazhab, 3 kadang membolehkan, 1 membolehkan. Tapi para ulama banyak yang setuju tentang pendapat beliau. Paham? Jadi boleh ada 1 mazhab yang membolehkan. Terus apa saja yang harus dilaksanakan ketika malam Lailatul Qadar? Yaitu apa? Kita beriktikaf di apa? Di masjid. Kita beribadah kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengaji. Sabda firman Allah, "Ud'uni ustajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Selain kita, apabila di malam Lailatul Qadar pas dapat, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang mana pada bulan Ramadan ini adalah bulan ampun, berdoa kepada Allah meminta ampun. Itu diantara kiat-kiat yang harus, diantara yang perlu dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Bisa dimengerti? Nah, begitu. Apakah bisa kita menitipkan zakat kepada seseorang atau saudara untuk disampaikan? Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasila Bumi dari kelas 8B. Saya ingin bertanya, apakah zakat fitrah harus disampaikan oleh kepala keluarga atau ada keluarga lain yang boleh menyampaikan zakat tersebut? Terima kasih. Dititipkan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau kita sudah tidak bisa menawaitul alhamdulillah zakat fitri itu, kita titipkan dengan orang itu sah. Boleh sah saja. Pertanyaannya tadi boleh ataukah tidak? Maka dan apakah harus kepala keluarga? Tidak. Yang bersangkutan pun bisa. Tidak mesti harus yang bertanggung jawab.
keluarga itu ada satu kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tapi tidak mesti dia harus menyampaikan zakatnya. Boleh jadi kita mengantar seorang ke wadah pengumuman itu boleh, tidak harus ayah kita, tidak harus orang yang bertanggung jawab terhadap kita. Ya, itu. Bapak mungkin maksudnya bukan yang mengantarkan hartanya atau zakatnya, tapi yang mengeluarkan atau yang membeli berasnya. Maksudnya, apakah boleh bukan kepala keluarga, contohnya dalam sebuah rumah itu ada kepala keluarga dan ada anak, istilahnya anak tertua, gitu kan? Orang tua yang ayah itu mungkin kurang mampu. Nah, jadi yang membeli beras, yang mengeluarkan zakat untuk mereka ini adalah abangnya. Boleh Bu, boleh. Itu boleh. Di sisi lain, kalau keluarga kita atau kerabat terdekat kita itu tidak mampu dan kita mampu untuk menjakatinya, selain itu ada ikatan keluarga, walaupun tidak ikatan keluarga, tapi kita mempunyai kelebihan dan bisa memberikan dia zakat, maka itu boleh. Tidak harus ayah kita, abang kita pun boleh. Jadi ibu pertanyaan yang pertama yaitu kewajiban tentang, ini masih jalan penjelasan tadi ya, tentang zakat itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Abah, dan bacakan ayatnya. Lalu beratnya itu apa? Baik, kalau misalnya harus stop. Sudah, paling berapa? Lalu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kurang tepat. Itu tentang puasa. Yang Bapak tanyakan di sini tentang zakat. Ada yang berani angkat tangan? Masih dalam pertanyaan. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain ada? Kesempatan karena dua penjawab pertama tadi masih kurang sempurna. Sudah silakan. Tapi yang saya ini adalah sebagai dua itu ada kaitan juga surah Al-Baqarah ayat 103. Ya. Boleh? Boleh ya? Boleh. Dan itu pas sesuai dengan tadi pembahasan dari dulu. Ini lanjut pertanyaan Kedua. Oke. Ayo yang lain siap-siap, yang laki-laki jangan bawa kalah. Oke, pertanyaan kedua. Menurut riwayat Ibnu Abbas, di situ ada dari zakat fitrah. Sebutkan salah satunya. Ya, kita kasih kesempatan buat yang belum pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk menyimak, memperhatikan. Yang laki-laki mana ini? Yang terakhir laki-laki, Bu ya. Laki-laki. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ini pembahasan terakhir tadi ya. Sebutkan orang yang berhak menerima zakat. Lagi-lagi beserta artinya. Silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Sudana Putra. 9. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang fakir, orang yang tidak mempunyai harta. Kedua, orang miskin, orang yang mempunyai harta dan usaha tapi tidak tercukupi. Yang ketiga, ambil zakat, orang yang ditunjuk pemerintah. 4, mualaf, orang yang baru masuk Islam. Kelima, budak, orang yang tidak merdeka. 6, gori, orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang suka berperang membela Islam. 8, ibnu sabil atau musafir, orang yang berperjalanan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر السلامة والصحة والعافية لنا والمسلمين والمسلمات الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم يمكننا بالعافية والسلامة وعافنا بالتقوى والاستقامة وعافنا مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan kami, berkailah kegiatan kami pada pesantren Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keselamatan kepada kami, keistiqomahan kepada kami dalam menjalankan beribadah kepada-Mu, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah hidup kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.